strategi. Orang kan kesini mau lihat orang tinju berantem. Kasih show lah, kasih orang apa yang pengen mereka lihat, bukannya main aman. Kalau main aman mah dansa aja bro. Makanya yang tinju kalau mau main aman. Yang minggu saya aku suka. Bro El dan juga Coach. Yes. Oke, ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Langsung ya kamera semua sudah standby ya untuk update di sosial media kita, untuk kita ramaikan sekali ya untuk SKO Volume 3 ya. Oke, dan mereka dua karakter yang sangat berbeda tapi dengan satu tujuan yang sama, memenangkan pertarungan utama dan merebut tahta sebagai King of the Ring. Tapi sebelum saya bertanya, saya ingin bertanya kepada para fighters dan juga coach. Saya ingin bertanya kepada Sultan terlebih dahulu nih ya. Bro Sultan, ini kan El dan juga Nicole sudah jadi perbincangan besar sejak diumumkan sebagai main factor kita ya. Nah, tapi gue dengar pertarungan ini bukan sekedar personal tuh jadinya personal, tapi show yang berbeda gitu ya. Benarkah kalau laga ini akan berbeda dari pertandingan sebelumnya di SKO Volume yang pertama, dan bisa dijelasin gak sih nih apa yang membedakan dari pertandingan sebelumnya? Silakan bro. Yang pastinya seperti yang saya bilang sebelumnya, BTW terima kasih pertanyaannya. Yang seperti yang saya bilang dari sebelum-sebelumnya, SKO 3 ini banyak banget surprise-nya. Tidak kalah juga pas pertandingan main fight ada Jeffrey Nicole dan juga El Rumi. Seperti yang saya dan Kaninta bilang tadi, pertarungan kali ini bukan hanya pertarungan sabuk dari Superstar Knockout. Akan tetapi pertarungan ini akan bertaruhkan sabuk International Celebrity Boxing atau ICB. Jadi dari promotor sih gue harus menanyakan lagi kepada fighter-fighter ini, apakah kalian sudah siap untuk mempertaruhkan sabuk ICB National Belt Cruiserweight nanti? Itu dia. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong ya. Wow, oke, selanjutnya gue ingin bertanya juga untuk El dan juga Nicole. Yang pertama untuk El dulu ya. El, ini pertandingan kalian kan bukan sekedar duel dua nama besar lagi ya, tapi sekarang akan memperebutkan ICB ya, seperti Sultan tadi sampaikan. Apa sih sebenarnya arti sabuk ini bagi kalian secara pribadi? El dulu, kami persilakan. Kalau aku melihat ICB ini sebuah sabuk yang prestisius ya, karena di 2 match sebelumnya aku udah menang 2 belt, tapi itu semua belt dari promotor, which is lokal. Dan jujur kenapa gua mau rematch lagi itu selain membuktikan match yang pertama, tapi alasan kedua adalah karena ada sabuk ICB ini. Mungkin kalau nggak ada sabuk ini agak males ya rematch lawan Nicole lagi, kayak ngapain sih rematch lagi. Cuman karena ada sabuk ini dan sabuknya dari internasional, dan ini skalanya internasional juga sampai ke influencer luar negeri. Jadi menurut gue ICB ini yang salah satu bikin gue pingin untuk rematch lagi. Yes, berarti menurut lu ini sangat-sangat prestis ya untuk sabuk ini. Nicole, aku boleh namanya? Boleh. Sorry, mau ralat sedikit. Influencer Championship Boxing. Sorry tadi salah. It's okay. Influencer Champion Boxing ya. Oke, Bro Nicole. Sabuk ICB ya. Mungkin kalau salah satu dari kita dapat sabuk ICB, mungkin itu tanda kita sebagai fighter kali ya, habis bertarung di atas ring gitu ya, asal bertarung ya, bukannya mundur-mundur. Bertarung nih, tapi jangan mundur-mundur ya. Gimana tanggapan lo ya? Ngomong apa sih dia? Belum ngomong panjang dia, tiba-tiba belum ngomongin ICB udah mundur-mundur. Tadi ngomong apa sih? Ya, tadi tanding lu jangan mundur-mundur. Ya, karena mungkin yang sebelumnya gitu, mungkin lu banyak teknik sendiri untuk mundur-mundur. Kan gue juga udah bilang kemarin, nggak apa-apa banyak yang bilang mundur-mundur lah. Ada yang bilang, fighter kok mundur-mundur peluk-peluk. Itu kan sebuah strategi, pada akhirnya kan poin yang dihitung. Lu kalau bisa mundur menang juga mundur-mundur aja, kalau nggak usah maju-maju. Kan cuma maju-maju tapi kalah. Ya. Maksudnya yang maju-maju kalah. Yang bener aja dong. Gimana? Gimana? Mundur-mundur tapi menang itu ya strategi. Orang kan kesini mau lihat orang tinju berantem. Kasih show lah, kasih orang apa yang pengen mereka lihat, bukannya main aman. Kalau main aman mah dansa aja bro. Makanya yang tinju kalau mau main aman. Yang minggu saya aku suka. Yang bulan lalu gue bilang tinju itu adalah sport, itu dia masih belum menangkap. Tinju itu ya art of apa ya, ada seninya yang gue bilang ngok itu. Tapi kalau takut-takutan buat apa?
Jangan main tinju kalau takut. Siapa yang takut? Buktinya gue mau rematch lawan lu lagi. Kalau gue takut gue gak rematch lawan lu lagi dong. Ini gue berani. Oke, kita tahan dulu, sabar. Oke, ini ya, di sosial media udah ramai habis ini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya lagi nih untuk El dan juga Nicole ya. Ini sejak diumumkan kalian akan rematch ya, ini kan udah jadi sorotan, ini udah ramai banget di sosial media ya. Tekanan publik yang luar biasa. Nih, bagaimana kalian menjaga fokus dan juga mental agar tetap siap di hari pertandingan? Apalagi kan di dunia sosial media tahu kan lah, komen-komen negatif, positif segala macam. Kira-kira apa nih untuk menjaga fokus dan juga mental sendiri, El? Tentu mental terbangun mungkin dari kesiapanku juga sih ya. Kalau aku persiapannya kurang mungkin mentalnya bisa agak drop juga gitu, karena gue juga tahu pasti Nicole persiapannya nggak main-main. Yes. Jadi kepedean itu meningkat ketika kita udah rajin latihan, dan sejauh ini karena udah rajin latihan lumayan meningkat sih PD-nya dan nggak ada ragu-ragu sih. Oh, jadi yang penting rajin latihan, tapi nggak peduli dong dari sosial media di luar tuh ngomong apa, lu kayak nggak peduli atau lu ada yang kayak gue harus lebih baik dari mungkin ada omongan yang benar atau salah gitu. Jujur gue nggak pernah peduli. Ngebaca peduli gitu, karena dari match pertama juga orang banyak yang ngejagoin lawan gue. Pas lawan Nicole juga banyak yang jagoin Nicole. Tapi kan pada akhirnya kan strategi yang berbicara, jadi yang penting banyak-banyak latihan. Terus sama gue juga mencoba untuk tidak ngeposting banyak video latihan sih. Makanya juga mungkin orang kayak, alah si El bisa apa sih? Memang gue sengaja gue nggak pengen nunjukin supaya nggak dibaca lawan juga. Jadi nggak, bukannya kayak gue latihan keras terus gue posting kita ketahuan. Ya, part of strategi lah ya. Oke. Untuk Nicole sendiri gimana Nicole nih untuk menjaga fokus dan juga mental dari omongan di sosial media segala macam? El bener sih. Mental datang pas persiapan kita udah cukup, udah jelas. Jadi ya selama persiapannya oke, mental, keberanian semuanya pasti bakal ngikut aja. Oke, berarti persiapan yang paling penting ya. Ya, karena mungkin mental bertanding juga Nicole harusnya sekarang udah punya ya. Mungkin kemarin Nicole baru pertama kali tanding, mungkin mental tandingnya belum ada. Mungkin sekarang yang kedua harusnya dia jauh lebih siap ya. Karena kan kemarin udah tanding juga. Jadi balik lagi tergantung gimana persiapan gua sama Nicole aja sih sebelum tanding, itu yang akan nanti memberikan hasil terbaik pada saat tanding. Yes, setuju, karena persiapan yang matang itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga tentunya ya. Oke, untuk Nicole sendiri, kalau ini kan El sendiri bukan petarung ya, tapi dia tuh kayak ya tenang, mungkin lebih slow gitu ya, dan mungkin terlihat siap. Tapi apa sih yang bikin lu yakin lu bisa ngalahin dia gitu dengan karakter El yang seperti ini? Mungkin lo agak sedikit berbeda dengan El. Kira-kira apa nih yang bikin lu yakin lu bisa ngalahin dia? Mungkin dari segi mental gue lebih petarung dari El ya. Mungkin dia lebih tenang, lebih strategik. Tapi kalau soal mental kan nggak bisa dilatih. Itu datang dari diri sendiri, dari sananya. Dari segi mental gue udah yakin gue lebih petarung daripada El sih. Jadi mental ya, jadi ngerasa Nicole tuh mental lebih kuat dibanding lo El. Kalau menurut sendiri gimana El? Tanggapannya dari Nicole sendiri? Ya, mungkin mental kuat harus diimbangin dengan strategi yang bagus juga ya, karena punya mental tanding aja menurut gue juga nggak cukup, harus perlu mental yang lain juga dan strategi yang bagus juga. Karena ya ini tadi yang selalu gue bilang, boxing adalah olahraga yang perlu seni gitu, jadi nggak segala-gala tentang mental mempersiapkan pertandingan, tapi juga banyak mempersiapkan diri. Yang penting selalu siap aja sih dengan tantangan ke depan dengan persiapan yang matang. Yes, oke. Nah untuk lu sendiri nih El ya, orang bilang kan menang sekali itu bisa karena hoki ya. Nah kalau menurut sendiri apakah rematch kali ini bisa buktiin kalau lu adalah memang the winner atau sekedar bertahan dari pukulan atau omongan dari Nicole sendiri nih? Sorry gimana tadi? Ini pemenang tanding sebelumnya itu kan mungkin orang bilang itu sekedar cuman hoki ya, tapi pertandingan kali ini apakah lu bisa bener-bener buktiin lu ini sebagai champion yang bener-bener bisa menang untuk di pertandingan selanjutnya, atau sekedar bertahan aja nih untuk lawan amukan dari Nicole? Ya makanya nanti lihat aja di hasil tandingnya, gue udah mempersiapkan diri gue jauh lebih siap daripada yang sebelumnya, secara fisik, secara power, secara badan juga. Kalau yang pertandingan sebelumnya mungkin gue harus banyak nurunin berat badan, tapi sekarang alhamdulillah dalam 2 bulan terakhir berarti udah oke dan udah stabil, jadi lebih bisa lebih bisa
terbiasa dengan badan yang sekarang aja. Kalau dulu kan harus turun berat dulu baru ngimbangin, kalau sekarang udah lebih banyak persiapan sih, dan gue yakin nanti pertandingannya jauh lebih menarik daripada pertandingan yang sebelumnya sih. Oke, Nicole, kalau menurut lu gimana kalau pertandingan sebelumnya, apakah El menang ini cuma karena hoki atau karena sesuatu yang lain, dan lu bisa buktiin kalau lu memang pertandingan kemarin ya udahlah kemarin, tapi sekarang lu bisa masih lu adalah jadi juaranya? Banyak faktor lah buat pertandingan sebelumnya, tapi buat pertandingan kali ini yang pasti gue bakal ngasih show ke orang yang nonton, yang udah beli tiketnya. Gue bakal ngasih apa yang mereka mau lihat ke pertandingan tinju. Oke, kita lihat nanti berarti ya. Oke, pertanyaan dari gue sendiri nih ya. Ini kan kalian pasti sibuk banget dengan dunia pertelevisian, perfilman dan lain-lain ya. Ini ngatur waktunya seperti apa gitu ya? Apalagi mungkin H- berapa sebelum pertandingan, apakah mau di stop dulu syutingnya, izin atau seperti apa biar lebih fokus pada saat pertandingan? Kira-kira gimana untuk ngatur waktunya sendiri? Nicole boleh menjawab dulu. Gue sendiri emang sengaja nggak ngambil project sih dari kapan ya? Dari Maret atau April kalau nggak salah, buat persiapan tinju itu. Wow, ini berarti bener-bener maksimal sendiri nih Nicole ya. Untuk lo sendiri gimana ya? Kalau gue masih nyelip-nyelipin jadwal aja sih, makanya itu dia yang tadi gue bilang, emang harus banyak latihan ya untuk siapin mental supaya tandingnya lebih maksimal aja sih. Karena kalau nggak banyak latihan ya PD-nya nggak ningkat, mentalnya juga nggak ningkat. Itu dia makanya harus banyakin nyelipin latihan aja sih di sela-sela pekerjaan. Orang kayak maksain kemarin beres meeting jam 6, jam 7 ya maksain boxing, lebih harus apa ya, nyempetin sih. Iya, nyempetin kan juga ada komitmen nih untuk pertandingan ini ya. Walaupun di tengah kesibukan, berarti di selang waktu yang sebentar itu pun tetap harus latihan ya. Iya, karena kalau kita nggak kalau nggak sempat latihan ya tadi itu nggak bisa ngebangun mental diri sendiri. Betul. Untuk siap melawan Jeffrey Nicole gitu sih. Betul. Oke, sekarang pertanyaan untuk coach sendiri. Coach boleh tanya nggak, ini kan pertandingan rematch ya, pasti mungkin ada strategi yang berbeda atau treatment yang berbeda dari El sendiri, atau mungkin sudah melihat Nicole yang akan seperti apa, udah cari tahu, ada nggak kira-kira perbedaan treatment dari yang sebelumnya dengan yang sekarang atau sama aja? Terima kasih. Kalau untuk strategi memang itu untuk antara berdua aja. Berdua, tapi kalau untuk latihan memang rutin untuk. Dan ada tambah dikit. Oh, ada justru ada tambahan berarti ya dibanding sebelumnya ya. Terus juga kebetulan Coach Son ini tingginya sama kayak Nicole, jadi buat latihan teman-teman latihan enak, buat pas berarti ya. Berarti udah kayak strateginya seperti ini jadi pas gitu. Mungkin Jeffrey Nicole pilih Omex karena Omex tinggi ya, biar bisa latihan tinggi-tinggi kali ya. Gimana untuk coach dari Nicole sendiri, kira-kira apa nih, ada special treatment dengan pertandingan dari sebelumnya atau seperti apa gitu untuk ngatur waktunya segala macam? Cek, kalau Nicole nih saya lihat secara mental dia udah punya ya. Memang teknik aja kita perbanyak ya, kita perbaharui tekniknya, terus staminanya. Udah pasti Nicole yang nanti besok kita lihat di 9 Agustus itu bukan Nicole yang dulu lagi. Itu saya jamin. Saya jamin ya. Terus secara strength dia punya. Dia strike besar, speed, power dia, saya bisa bilang powernya akan makin brutal, gitu ya. Tentunya strategi tepat. Saya berharap ini besok pertarungan akan jadi pertarungan terbaik, bukan cuma level selebriti, tapi lebih daripada itu. Nah, saya lihat persiapan ini juga bagus. Betul. Ya, sangat bagus. Saya sangat berharap bahwa pertarungan ini akan naik ke level berikutnya. Setuju. Ya. Jadi saya pastikan Nicole akan siap menghadapi El Rumi. Seperti saya lihat bahwa El Rumi sangat bagus bermainnya. Wah, tepuk tangan dulu ya, ini akan menjadi pertandingan yang begitu sengit ya. Ini naik satu level lagi. Bro Sultan, ada yang mau ditambahkan?